Aku berusaha menggali ingatanku. Sayangnya hanya soal kamar rahasia, goa bawah tanah, dan juga bayangan kecil yang cekikikan. Meski aku yakin semuanya bukan halusinasi, kenapa Firda tidak melihatnya? Tapi jika itu bukan khayalan, bagaimana aku bisa menelpon Farah untuk meminta tolong? Bukankah aku terus pingsan setelah jatuh dari tangga? Berpikir seperti ini malah membuatku semakin pusing. Aku menyerah dan kembali berbaring. Namun lucunya justru di saat itu, aku baru ingat punya telepon cadangan di laci. Telepon genggam model lama yang masih sesekali kugunakan. Menurutku lebih nyaman dipegang jika harus berbicara lama. Saat kuperiksa, ternyata telepon itu telah mati. Aku harus mengisi baterainya. Baru beberapa lama kemudian, aku bisa menghubungi si Farah. Namun yang membuatku terkejut, cepat sekali dia mengangkat, seolah sudah menanti telepon dariku. Yang lebih mengagetkan adalah apa yang dikatakannya, bahkan sebelum aku sempat berkata apapun. "Mbak Ayu," dia nyaris berteriak. "Alhamdulillah, kukira sudah terjadi sesuatu. Aku berkali-kali mencoba menghubungi, tapi selalu gagal." Aku merasa aneh. Kenapa Farah terdengar begitu panik? Tentunya Firda sudah memberitahu dia kalau situasinya sudah terkendali. "HP-ku yang biasa hilang, Dek," sahutku. "Dengar, Mbak," potong Farah tetap dengan nada khawatir. "Kemarin Mbak cerita soal peringatan Bagheera malam-malam itu kan? Aku sudah melakukan penyelidikan. Ternyata dia benar. Mbak dalam bahaya besar." "Oh, semua sudah beres kok, Dik," sahutku cepat-cepat. "Itu juga berkat Dik Farah yang cepat menghubungi Firda untuk segera datang ke sini. Kalau bukan karena Dik Farah, mungkin aku sudah menghubungi Mbak Firda." Suara Farah terdengar seperti terkejut sekali. "Tapi aku sama sekali tidak melakukannya, Mbak," hening. Untuk sesaat aku hanya mematung sambil memegang HP. Bingung dan kaget bercampur jadi satu. "Tapi, Dik," aku bersikeras, "Firda barusan bilang..." "Firda?" Suara Farah mendadak bernada waspada. Apa dia sekarang bersama Mbak Ayu?" "Iya, Dek. Dia barusan keluar kamar. Mungkin sekarang sedang sibuk di..." "Cepat tinggalkan rumah, Mbak," Farah berkata dengan tegas. "Dia akan membunuh Mbak Ayu." Aku seharusnya bertanya lebih dulu, apa masalahnya? Kenapa Firda akan membunuhku? Bukankah dia baru saja menolongku? Kalau kematianku yang jadi tujuannya, bukankah sudah bisa dia lakukan saat aku masih pingsan? Tapi peringatan Farah menguatkan apa yang sudah berkecamuk di bawah sadarku. Ada sesuatu yang janggal dengan ceritanya. Dari soal Kang Joyo jadi perampok, sampai penyangkalannya terhadap apa yang aku alami. Semua terasa aneh. Maka aku memutuskan tidak bertanya-tanya lagi, bahkan tidak mengucapkan apapun pada Farah. Kumatikan telepon dan berlari ke pintu kamar. Tapi pintu itu ternyata dikunci dari luar. Aku terhenyak. Kenyataan ini seperti membuktikan peringatan si Farah. Pikiranku semakin kalut. Karena kehabisan akal, aku pun melangkah ke jendela, berusaha membukanya, tapi ternyata juga tidak bisa dibuka.
Akhirnya aku nekat. Kuangkat kursi kayu di samping ranjangku dan kuhantamkan ke jendela. Suaranya berisik sekali ketika bingkainya patah dan kacanya pecah berantakan. Tapi perlu 3 hantaman sebelum jendela itu benar-benar terbuka. Bisa ku dengar langkah orang berlari mendekati kamar. Aku sadar tidak punya banyak waktu. Aku memanjat ambang jendela, tepat ketika pintu kamar dibuka. Dan yang masuk itu bukannya si Firda, tapi orang lain, yang membuatku semakin yakin semua yang diceritakan perempuan itu hanya bohong belaka. Orang itu adalah Kang Joyo. Dia ternyata tidak ditangkap polisi. Dia masih di rumah ini, bahkan mungkin di luar kamar selama Firda menceritakan dongengnya. Tapi kenapa? Rencana apa yang melibatkan mereka? Dan apa urusannya denganku? Kurasakan rasa takut yang berlipat ganda saat ku tatap mata tukang kebun itu. Tidak ada lagi pancaran rasa hormat dan juga keramahan di sorot matanya. Yang ada hanya kebingasan yang tidak normal. Kudorong tubuhku keluar secepat mungkin, tapi itu bukannya tanpa resiko. Kamarku terletak di lantai 2. Dengan nafas memburu, aku melangkah di langkah sempit yang memanjang tepat di bawah jendela. Salah langkah sedikit saja bisa membuatku jatuh ke halaman. Sekitar 10 meter di bawah sana. Aku hanya berani berjalan beringsut-ingsut. Dengan keadaan seperti itu, kuharap Kang Joyo lebih sehat akalnya daripada diriku. Cukup sehat sehingga tidak ikut menyusul. Apalagi langkah yang kupijak ini nampak tua dan sudah sangat lapuk. Beban berlebihan pasti akan membuatnya patah. Tapi harapan tinggal harapan. Kang Joyo sama sekali tidak kelihatan ragu ketika melompat keluar jendela dan melangkah di langkah yang sama. Gerak-geriknya ganas dan penuh ancaman. Matanya menatap seperti hewan buas mengincar mangsanya. "Ampun, Kang, ampun," aku memohon setengah histeris. "Biarkan aku pergi, Kang. Aku tidak mau mati." Tukang kebun itu menyeringai. "Maaf, Nyonya, tapi Nyonya harus mati agar Neng Firda bisa menjadi kaya. Dan kalau dia kaya, saya pun menjadi kaya. Jadi, terimalah nasibmu. Jangan membuat saya repot." Aku benar-benar tidak mengerti maksud perkataannya. Tapi satu hal sudah jelas. Memohon belas kasihan tidak akan berfaedah. Tapi aku juga tahu, kalau menyusuri langkah ini, nyaris mustahil dengan kakiku yang gemetaran. Kang Joyo sepertinya menyadari hal itu. Dia semakin bernafsu mendekatiku. Aku menoleh ke segala arah dengan perasaan yang panik, berusaha mencari jalan keluar. Saat kepalaku mendongak ke atap, aku mungkin menemukannya. Meski tidak bisa kupastikan apakah itu ide bagus atau bukan. Aku tidak peduli. Yang penting jangan diam saja. Kuangkat kedua tangan tinggi-tinggi, berusaha meraih pinggiran talang yang berada persis di atas kepalaku. Gagal. Letaknya masih beberapa senti lebih tinggi dari jangkauan tanganku. Tapi itu tidak menghentikanku. Aku melompat lagi, setinggi-tingginya. Jika gagal meraihnya, aku pasti terhempas dan jatuh. Nyaris saja, hampir saja aku terjatuh. Tapi sepertinya Tuhan masih sayang padaku. Meski tangan kananku gagal meraih pegangan, yang kiri berhasil mencengkram pinggiran talang.
Kedua kakiku berayun-ayun di udara. Dengan mengerahkan segenap-genap tenaga, kuangkat tubuhku ke atas talang. "Mau lari kemana kau, Nyonya?" Aku tidak mempedulikan ejekannya. Yang jadi masalah, dia tidak sekedar mengejek. Tiba-tiba saja, kurasakan kedua kakiku yang masih tergantung dicengkram erat-erat dan ditarik ke bawah kuat-kuat. Aku pasti sudah terpelanting jika peganganku tidak kuat. Tapi Kang Joyo sudah seperti kesetanan. Dia terus menarik-narik tanpa memedulikan keselamatan dirinya. Akibat tukang kebun itu kehilangan pijakan dan ikut terayun-ayun di udara, berpegangan erat-erat pada pergelangan kakiku. Aku mati-matian berusaha berpegangan pada talang, namun justru yang terakhir ini menjadi masalahnya. Talang itu tidak kuat menahan beban dua orang, dan akhirnya menjadi patah. Aku hanya bisa menjerit ketika tubuhku tahu-tahu melorot, sebelum akhirnya melayang jatuh dari ketinggian bersama dengan Kang Joyo. Untuk sesaat, kukira aku sudah mati, tapi ternyata nyawaku masih bertahan. Tubuhku memang sakit semua. Demikian juga kepalaku serasa berputar, ngilu sekali. Rasanya mustahil aku masih bisa bernafas setelah apa yang terjadi. Baru setelah pikiranku agak jernih, bisa kulihat kenapa aku selamat. Kang Joyo, ternyata aku jatuh menimpa tubuhnya. Secara tidak sengaja, dia menjadi bantalanku, sehingga tubuhku tidak langsung menghantam tanah berbatu. Tentu saja keberuntunganku adalah kesialan buatnya. Tulang-tulangnya patah tertimpa tubuhku. Darah menyembur dari hidung dan juga mulutnya. Matanya terbelalak kosong. Lelaki itu mati seketika. Aku sama sekali tidak bersedih atas kematiannya. Untuk apa? Bukankah dia akan membunuhku? Sekarang biar tahu rasa. Namun aku belum bisa bernafas lega. Hidupku tetap terancam bila masih berlama-lama di rumah ini. Aku harus menyingkir secepat mungkin. Aku berusaha keras untuk bergerak, walaupun kepalaku masih pusing. Terus merangkak dan juga terhuyung-huyung, mencoba untuk bangun. Tapi sepertinya ototku terkilir, sakit saat digerakkan. Lebih celaka lagi, aku terbentur sepasang kaki yang tahu-tahu menghalang jalanku. Ada orang berdiri di depanku. Terkejap-kejap aku mendongak. Hah, Mbak Ayu ternyata lebih merepotkan dari dugaanku, kata Firda yang menjulang di hadapanku. Senyumannya tipis dan dingin. Tanpa memedulikan tubuh Kang Joyo, Firda menyeretku kembali ke dalam rumah. Aku berusaha melawan, tapi otot-ototku masih terlalu sakit untuk melakukan apapun selain menggeliat-geliat. Sama sekali tidak merepotkan wanita itu. Seharusnya aku tahu kalau Mbak masih punya telepon cadangan. Farah memperingatkan Mbak, bukan? Aku sudah bilang padanya untuk jangan turut ikut campur saat dia berhasil mengetahui rencanaku. Tapi tentu saja dia tidak mau mendengar. Dari dulu dia selalu ingin menjadi anak baik. Bahkan dia akan menyesal setelah aku selesai denganmu, ujar si Firda. Kenapa, Firda? Kenapa kau lakukan ini? Entah bagaimana, aku berhasil mengucapkan pertanyaan itu.
Kau akan aku jadikan tumbal, Mbak. Kata-kata itu terasa seperti sambaran petir yang tepat kena ulu hatiku. Aku menatap penyeretanku itu dengan mata terbelalak ngeri. Melihat reaksiku, Firda memberikan senyum Mona Lisa-nya sekali lagi. Apakah Mbak benar-benar percaya kalau aku akan memberikan rumah pusaka keluarga kepada orang luar, apalagi yang jelas-jelas tidak menyukaiku? Seharusnya Mbak tahu, itu hanya umpan yang paling jitu untuk memancing Mbak tinggal di rumah ini. Kata-katanya semakin membuatku terguncang. Aku mulai menangis, tapi itu tidak menghentikannya. Firda terus menyeretku menuju pekarangan belakang. Kurasa ku tahu kemana dia akan membawaku. Seolah hanya sekarung beras tanpa nyawa, Firda menyeretku begitu saja melalui pepohonan, menyebabkan pakaian yang aku kenakan menjadi combang-cambing. Gudang tua itu tidak lagi gelap gulita. Bola lampu yang tua dan temaram menyebarkan cahaya suram kekuningan ke seluruh ruangan. Lebih banyak membuat bayangan daripada benar-benar menerangi. Firda membaringkanku di depan dinding belakang yang kosong. Sekarang sudah jelas, aku tidak berkhayal tentang ruangan rahasia di baliknya. Perempuan itu membuka pintunya dengan cekatan, seolah sudah terbiasa. Dia menatap kegelapan di baliknya dengan mata yang berkilat-kilat. Keluargaku mempunyai rahasia, Mbak Ayu, ujar Firda kemudian. Dari nenek moyang dulu, kami selalu kaya. Tidak peduli sejelek apapun kondisi ekonomi negeri ini, kami tidak pernah jatuh miskin. Mbak tahu kenapa? Karena kami punya sesuatu yang lebih berharga daripada emas ataupun saham. Sesuatu yang hidup dan tinggal di bawah sana. Aku masih menatapnya dengan campuran perasaan takut dan bingung. Semua yang dia katakan tidak sanggup ku mengerti. Aku mulai berpikir bahwa dia sudah gila. Setiap bangsa punya nama yang berbeda untuk menyebutnya. Dia melanjutkan dengan semangat, seorang guru yang menguasai bidangnya. Bangsa Barat menyebutnya leprechaun, orang Jepang menjulukinya kappa. Sementara kita punya panggilan yang lebih imut buatnya, yaitu dengan nama tuyul. Bola mataku mungkin sudah kelihatan seperti akan copot. Apa? Kau memelihara tuyul? Firda mengangguk. Senyumannya yang menyebalkan itu kelihatan bangga sekali. Ya, itu diwariskan secara turun-temurun di keluarga kami pada keturunan perempuan yang tertua. Jadi aku mewarisinya dari ibuku. Aku akan meneruskan tugasnya menjadi ibu angkat untuk si tuyul. Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Sangat mudah sekali. Setiap tengah malam aku harus menyusuinya. Dan sebagai balasannya, si tuyul akan terus memberikanku kekayaan. Kini aku teringat akan bayangan kecil yang cekikikan di dalam goa penuh uang itu. Teringat bagaimana dia mengejarku, berusaha menyusu pada aku. Tanpa sadar aku pun bergidik. Lalu apa urusannya denganku, Firda? Firda mendengus, seolah baru mendengar pertanyaan tolol itu. Mbak kira aku akan membiarkan makhluk menjijikan itu menyentuhku? Ibuku mungkin pasrah saja, tapi aku tidak sudi.
Kemudian mungkin menyadari betapa munafiknya pernyataan itu. Firda buru-buru menambahkan, "Ya, aku tetap butuh tuyul itu. Siapa yang tidak ingin uang banyak dengan mudah? Tapi aku tidak ingin merendahkan diri jadi ibu angkatnya yang harus menyusuinya setiap malam." Dia mendelik, seolah menantangku untuk membantah ucapannya. Tapi karena aku diam saja, dia pun melanjutkan, "Karena itulah, aku bertanya padanya, adakah yang bisa aku berikan sebagai gantinya? Dan tentu, Mbak Ayulah yang bisa menebak jawabannya, bukan?" Ya, aku bisa menebak jawabannya. Dan aku jadi tidak habis pikir. Itu berarti aku harus mati sebagai tumbal, semata-mata karena dia ingin enaknya sendiri. Mau uangnya, tapi tidak mau susahnya. Kurasakan amarah meruap, menggantikan rasa takut, dan yang penting rasa sakit. Firda kelihatannya tidak menyadari hal itu. Dia terus bicara menikmati momennya. Tapi idenya soal tumbal itu agak eksotik. Firda mengerling padaku, seolah apa yang akan dia katakan itu tidak seharusnya aku dengar. Tuyul itu menginginkan perempuan lain. Dia akan menjaganya tetap hidup cukup lama, agar bisa lama menyusui juga. Tentu saja perempuan itu akan menderita berkepanjangan. Harus aku akui, apa yang dia utarakan itu membuatku menjadi kejut. Terlebih lagi lonceng jam besar di sudut tiba-tiba berdentang 12 kali. Kalau tepat yang dikatakan oleh Firda, berarti waktu pengorbanan tumbal sudah tiba. Dan aku masih tidak bisa berbuat apa-apa. Otot dan pergelangan kakiku masih dicengkram rasa sakit. "Jangan khawatir, aku tidak akan melemparmu ke bawah sana," Firda menyeringai. "Tidak perlu, tuyul itu akan segera keluar sendiri untuk menyusu padamu. Yang penting aku memberitahu padanya bahwa kaulah tumbal persembahanku. Mudah dan praktis, bukan?" Dia tertawa kecil, menganggap itu lucu. Tapi bukan tawanya yang menarik perhatianku, melainkan apa yang dia katakan sebelum tertawa, bahwa tuyul itu harus diberitahu siapa yang menumbal dan siapa yang jadi tumbal. Bisa jadi itu bisa kumanfaatkan. Jika mampu melumpuhkan Firda dan berbalik menjadikannya tumbal, mungkin aku bisa selamat melewati malam ini. Tanpa sadar telah memberiku harapan. Firda sekarang berdiri di belakangku, menghadap pintu rahasia yang terbuka. Dia mulai membaca mantra dalam bahasa daerah dengan lagu kalimat yang mengalun dan dilakukan berulang kali. Bulu kuduku mulai berdiri. Entah perasaanku atau bagaimana, lampu gudang yang cahayanya temaram itu terlihat semakin redup. Bisa ku dengar suara angin bertiup kencang di luar, seperti dihipnotis. Mataku terpaku pada kegelapan di balik pintu rahasia, dan aku melihatnya. Sesosok bayangan kecil bergerak dalam kegelapan, memisahkan diri dan terlihat semakin jelas. Jantungku terasa seperti berhenti berdetak. Makhluk itu sekilas memang menyerupai anak kecil berusia balita. Kepalanya agak besar, dengan kaki dan tangan yang pendek. Namun persamaannya hanya berhenti sampai di situ. Saat keremangan lampu menerangi detail wujudnya, lenyap sudah kesamaannya dengan anak kecil.
Yang kulihat adalah makhluk cebol yang mengerikan dan sangat menjijikan. Jauh lebih menjijikan dari bayanganku selama ini. Dia merangkak perlahan menghampiri diriku. Warna dan tekstur kulit tubuhnya mengingatkan pada kotoran manusia yang sudah membusuk. Matanya besar melotot, lebih menyerupai mata seekor ikan daripada manusia. Tapi yang paling aneh adalah mulutnya. Mulut itu vertikal, dengan bibir yang menggelambir, membuka dan menutup, sambil meneteskan liur yang kental dan keruh. "Emak," demikian kata yang meluncur dari mulutnya. Badan dan batinku keluh membeku oleh paduan kengerian dan juga kejijian, seperti tikus di hadapan ular. Aku hanya diam saat tuyul itu merangkak mendekat. Matanya menatap lapar ke arah padaku. Beruntung naluri bertahan hidup dalam diriku menggeliat kembali saat makhluk itu nyaris menyentuhku. Aku spontan mundur dan bergerak menjauh. "Oh tidak, kau tidak boleh kemana-mana, Bayu sayang," seru Firda sambil melompat dari kursi goyang dan tergesa menghampiriku, bermaksud mencegah aku kabur. Persis seperti apa yang kuharapkan akan dia lakukan. Firda mencengkram tubuhku, memutarnya sedemikian rupa sehingga dadaku menghadap si tuyul yang terus merangkak mendekat. Sambil menyentak bajuku sampai 3 kancing bagian atasnya terlepas, wanita itu berseru, "Tuyul, minumlah ini." Sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, kukerahkan seluruh tenagaku untuk berontak. Kubenturkan kepalaku ke hidungnya sampai cengkramannya lepas dan terhuyung-huyung ke belakang. Darah mengalir dari kedua lubang hidungnya. Dia mengernyit kesakitan, tapi tidak ada waktu buatku untuk berbalas kasihan. Seperti ditenagai kekuatan yang datang entah dari mana, aku berbalik, merenggut Firda yang masih sibuk dengan mimisannya. Kupiting dia seperti dia memitingku. Kuhadapkan dirinya pada sang tuyul, lalu sekencang mungkin berteriak, "Tuyul, minumlah ini. Ini tumbalku buatmu." Aku tidak tahu apakah seruanku ini sudah benar. Hanya bisa kukira-kira dari potongan yang sempat diucapkan oleh Firda. Tapi aku yakin itu tidak masalah. Begitu sang tuyul sudah sejengkal jaraknya, kudorong Firda ke tangan makhluk tersebut. Terdengar jeritan panik, disusul desisan marah, ketika keduanya berhimpitan satu sama lain. Lalu tiba-tiba terjadi sesuatu yang membuatku sadar bahwa rencanaku gagal total. Sang tuyul mendorong Firda menjauh, tidak mau menyusup pada perempuan itu. Sebaliknya dia tetap melotot pada aku dengan mata yang tetap lapar. Semangatku runtuh seketika. Makhluk itu tidak mau menerima tumbalku. Dia justru memilihku sebagai tumbalnya. Firda tertawa, memperdengarkan nada kemenangan sekaligus ejekan. "Bodoh, kau kira kau bisa seenaknya memberi tumbal padanya? Dia hanya menerima dari keturunan keluarga kami." Kata-kata Firda itu membuatku sadar telah kalah. Tidak ada lagi yang bisa kulakukan selain mencoba untuk kabur. Tapi sia-sia belaka. Meski tuyul itu sepertinya hanya bisa merangkak, entah bagaimana dia bisa menyergapku, mencengkram tubuhku begitu kuatnya. Tidak bisa lepas meski aku memberontak sekuat tenaga. Yang terakhir ku dengar adalah tawa Firda dan jeritanku sendiri
ketika tuyul itu menyeretku ke dalam goa. Upacara pemakaman itu dilangsungkan dalam suasana mencekam. Wajah-wajah pelayat, terutama yang bukan keluarga dekat, lebih memperlihatkan mimik penasaran daripada berduka. Orang-orang sudah mendengar bahwa ini bukan kematian yang wajar. Bisik-bisik mereka mengalir di belakang, serangkaian isak tangis. Kupaksakan diri untuk tidak tersenyum saat melihat semua itu. Hanya Farah yang tidak memperlihatkan reaksi seperti itu. Kedua mata jernihnya melontarkan rasa penasaran yang berbeda. Dan pertanyaan itu selalu dilirikkan pada aku setiap kali pandangan kami bertemu. Kuharap dia bisa membaca simpati yang kuberi sebagai balasan. Biar bagaimanapun, dia masih punya hati untuk memberiku peringatan, meski kemudian sia-sia belaka. Tapi seperti dugaanku, itu tidak cukup baginya. Saat pemakaman telah usai dan aku beranjak pergi, dia tergesa menghampiri, meminta untuk bicara sebentar. Terima kasih banyak Mbak Ayu. Mbak Ayu telah mengurus jenazah Mbak Firda dan Mbak Kira sebelum saya bisa pulang. Saya terharu. Mbak Ayu masih mau mengulurkan tangannya, walau dia punya niat jahat terhadap Mbak Ayu. Aku merangkul Farah tepat ketika air matanya mulai tumpah. Dia pun mendekap diriku erat-erat, menyatakan emosi yang tidak terkatakan selama ini. Selama beberapa detik, kami hanya bertukar bahasa tubuh saat isak tangisnya menggetarkan bahuku. Aku mengurus jenazah Firda dan Kang Joyo. Itu demi Dek Farah, sebagai salah satu bentuk terima kasihku. Ucapku membuat Farah terus menangis, tapi kali ini oleh perasaan haru. Dia mendekap semakin erat, sebelum perlahan mengangkat mukanya, menatapku dengan matanya yang basah. Aku tahu dia akan mengajukan pertanyaan yang dia pendam sejak mendengar kabar kematian itu. Apa yang sebenarnya terjadi, Mbak? Benarkah seperti yang dikatakan oleh orang-orang? Yang dimaksud oleh Farah tentu saja adalah penyebab kematian Firda dan juga Mbak Kira. Hal itu memang menimbulkan spekulasi, karena semuanya serba tidak jelas, bahkan terkesan misterius. Jasad mereka ditemukan dalam kondisi mengenaskan, jauh dari rumah besar yang kutempati. Kabar yang menyebar adalah mereka menjadi korban perampokan dengan kekerasan. Aku menatap Farah lurus-lurus, seperti mempersiapkan dirinya, lalu menggelengkan kepala. Tidak, Dek. Semua yang dikatakan dan didengar orang itu salah. Hanya aku yang tahu kejadian sebenarnya, karena aku bersama mereka saat itu. Farah tidak nampak terkejut. Sepertinya dia sudah menduga akan hal itu. Setelah menarik nafas dalam-dalam, seolah menguatkan diri menghadapi kemungkinan terburuk, adik tiriku itu berkata, "Tolong ceritakan apa yang sebenarnya terjadi, Mbak. Aku harus tahu." Sebenarnya jujur aku keberatan menceritakannya, dan aku yakin Farah bisa melihat keengganan itu di wajahku. Tapi kusadari, dia memang berhak tahu. Aku tidak ingin menutupi kejadian itu darinya. Meski ada resiko, penilaiannya padaku bisa berubah. Apakah Dek Farah benar-benar yakin akan siap mendengar apa yang sebenarnya terjadi? Tanyaku dengan nada memperingatkan.
Farah mengangguk dengan tabah. Iya Mbak, aku harus tahu. Maka aku pun menceritakan apa yang terjadi di malam itu. Kuceritakan betapa aku berusaha lari setelah mendapat peringatan darinya. Bagaimana Kang Joyo tewas setelah bergulat denganku di atas talang. Kuceritakan juga bagaimana Firda menyeretku ke gudang untuk dijadikan tumbal. Kukira aku bisa mengalahkan kakakmu, tapi ternyata usahaku sia-sia. Tuyul itu tidak mau mengambil Firda sebagai tumbal dan malah menyeretku ke dalam gua. Dia memang menghendaki aku, bukan kakakmu. Farah mendengarkan semua dengan mata terbelalak dan mulut menganga. Apa yang kuceritakan itu rupanya jauh lebih mengerikan dari perkiraan dia. Namun di bagian akhir dari kisahku itu, dia terlihat kebingungan. Tapi Mbak, ujarnya sambil mengerutkan keningnya, kalau Mbak Firda berhasil membuat tuyul itu menyeret Mbak Ayu ke dalam goa, bagaimana mungkin Mbak Ayu sekarang malah selamat dan justru Mbak Firda yang celaka? Aku tidak bisa menahan diri untuk tersenyum. Farah jelas melihat sesuatu dalam senyumanku itu, karena tiba-tiba dia melepaskan pelukannya dan lalu melangkah mundur. Tatapan matanya kaget, seperti mendadak takut denganku. Aku juga mengira sudah tamat saat itu. Aku berkata layaknya membicarakan kenangan yang mengerikan. Itulah yang juga dikira Firda saat tuyul itu menyeretku masuk. Tapi ada satu hal yang tidak dia sangka. Farah terus melangkah mundur. Kini ada jarak terbentang di antara kami. Sikapnya berubah waspada. Demikian juga dengan tatapan matanya. Dia melihatku seolah aku ini berbeda dengan yang dikenalnya selama ini. Dengan suara gemetar, dia memberanikan diri bertanya, Apa yang tidak dia sangka, Mbak? Aku tidak segera menjawab. Kunikmati senyum kemenanganku sebelum melanjutkan. Ternyata tuyul itu punya rencana sendiri. Dia tidak menyukai Firda karena tahu kakakmu itu hanya menginginkan hartanya saja. Tapi jijik pada tuyul itu. Karena itulah dia memberiku tawaran. Farah tergagap. Tawaran? Aku mengangguk dengan senyuman. Ya, dia menawarkan aku sebuah pilihan. Menyusui dirinya sebagai tumbal, atau menyusui dirinya setiap malam sebagai ibu tirinya yang baru dan memperoleh kekayaan maupun kekuasaan seperti yang pernah dinikmati ibumu. Muka Farah kelihatan semakin tercekam oleh penjelasanku. Dan tentu saja dia tidak perlu diberitahu pilihan mana yang akhirnya kuambil. Jadi, Mbak Ayu? Dia tidak mampu menyelesaikan kata-katanya. Tapi aku menganggukkan kepalaku sekali lagi, membenarkan apa yang tidak sampai hati dikatakannya. Ya, begitulah Dek Farah. Aku memilih menjadi ibu iblis itu daripada aku harus menjadi makan malamnya. Farah mendekap mulutnya dengan kedua tangan. Seluruh tubuhnya bergetar. Dia benar-benar terguncang mendengar aku mengatakan itu tanpa beban. Aku ingin mendekat untuk menenangkannya. Tapi dia pasti kabur jika itu aku lakukan.
Akhirnya aku hanya berkata, aku sempat bertanya pada tuyul itu, kenapa dia memilihku. Dia bilang, dia merasa senasib denganku. Dia tahu aku kehilangan anak yang kusayangi, seperti dia kehilangan ibu yang menyayangi dia. Menurutnya, aku seorang ibu yang baik. Dia lebih suka diasuh ibu yang baik daripada ibu yang jahat seperti Firda. Apakah kau percaya itu, Farah? Kalimat terakhirku yang penuh ironi itu membuatku tertawa sendiri. Tapi aku terkejut saat menyadari tawaku itu terdengar menyeramkan, bahkan untuk telingaku sendiri. Tapi Farah masih punya satu pertanyaan penting. Jadi, Mbak Ayu yang membunuh? Kau harus melihat wajah kakakmu saat melihat aku dan tuyul itu begitu akrab. Aku mengutarakan itu dengan dingin, tanpa tawa atau senyum. Aku tidak membunuh kakakmu. Anak tiriku yang melakukannya. Dia juga yang membuang mayat mereka sejauh mungkin agar aku tidak dicurigai. Kau tahu, dia sungguh anak yang berbakti. Farah tidak tahan lagi. Tanpa berkata apa-apa, dia berpaling pergi. Hanya suara isak tangisnya yang terdengar semakin sayu. Aku tidak beranjak, mengawasinya meninggalkan area pemakaman yang sudah sepi. Hanya tinggal diriku dan juga anak tiriku yang tahu-tahu muncul di sampingku. Dia bukan lagi bersosok kecil. Menyusu pada aku telah membuatnya jadi besar, lebih besar dariku. Tentu saja bukan air susu yang dia sedot, melainkan perana kehidupanku. Biarkan dia pergi dengan selamat, kataku dengan tegas padanya. Dia perempuan yang baik, jangan diganggu. Jangan kau ulangi tindakanmu kemarin, mengerti? Dari mulutnya hanya keluar suara seperti dengkuran bernada merajut, tapi batinnya berkata panjang lebar pada aku. Ya, aku mengerti, kataku dengan nada melunak. Kau membunuh Mbak Kira karena tidak ingin kehilangan aku, tapi itu sudah cukup. Tidak ada alasan lagi lain kali. Suara guntur terdengar di langit. Aku menengadah menatap kegelapan awan. Rintik hujan mulai turun. Entah kenapa aku menyukai suasana pemakaman ini. Ingin berlama-lama di sana, membuat pikiranku tenang dan damai. Lalu aku tersenyum kepada makhluk yang sudah kuangkat menjadi anakku. Mari kita pulang. Sudah hampir waktunya makan malam untuk kamu. Kau sudah terlihat lebih kecil. Kuulurkan tangan padanya, dan tuyul itu menyambutnya dengan tangannya yang besar dan kokoh, tapi gerakannya masih seperti anak kecil yang manja. Aku tersenyum padanya, lalu kami berjalan bergandengan tangan, meninggalkan tempat pemakaman itu. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Menjadi Ibu Tiri Tuyul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.